Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bertemakan aliran-aliran kepercayaan di Indonesia. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arman Husena, Upa Anissa Fathia, Daryani Umbara, Muhammad Raja Fawas, Ninis Turjanah, Miftahuddin Wirtadipura, Ira Nurhaiti, dan Agung Murad Miftahuddin. Adapun yang pertama yaitu pengertian. Menurut Prof. Kamil Kartapraja dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Syarif Hidayatullah Jakarta bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama. Nah, aliran kepercayaan itu ada 2 macam. Yang pertama, kepercayaan yang sifatnya tradisional dan animistis tanpa filosofi dan tidak ada pelajaran mistiknya. Seperti kepercayaan orang-orang Perlamin dan Pelebegu di Tapanuli. Dan yang kedua itu ada golongan kepercayaan yang ajarannya ada filosofinya, juga disertai mistik. Golongan inilah yang disebut atau menamakan dirinya golongan kebatinan. Golongan kebatinan ini dalam perkembangannya akhirnya menamakan dirinya sebagai golongan kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi aliran kepercayaan menurut Muhammad As'ad El-Hafizi ialah suatu paham dogmatis terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya apa saja adat hidup nenek moyangnya sepanjang masa. Nah, itu pengertian dari aliran kepercayaan. Adapun selanjutnya yaitu ada macam-macam aliran kepercayaan di Indonesia. Yang pertama insya Allah akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Aden. Mangga. Terima kasih. Tes 1, 2, 3. Ada suara saya tidak? Ada. Terima kasih. Sekarang itu aliran kepercayaan kejawen. Kejawen adalah bahasa Jawa, adalah sebuah keyakinannya atau mungkin bisa disebutkan agama yang terutama dianut oleh orang-orang di Pulau Jawa, oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Pulau Jawa. Kata kejawen ini berasal dari Jawa. Untuk kata benda yang memiliki sifat bahasa Indonesia, yaitu segala yang berkomunikasi dengan norma, budaya, dan keyakinan Jawa. Penamaan kejawen bersifat umum. Pada umumnya sebab bahasa pengantar ibadahnya mempergunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, kejawen merupakan anggota dari agama lokal Indonesia. Seorang antropologi Amerika Serikat, Clifford Geertz, pernah menulis tentang agama ini dalam bukunya bertema The Religion of Java, atau bahasa lain kejawen yang dikata agami Jawi, agama Jawa. Kejawen adalah dalam opini umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, dan sikap serta filosofi orang-orang Jawa. Kejawen juga memiliki sifat spiritualis atau spiritualis suku Jawa. Penganut nasihat kejawen pada umumnya tidak menganggap nasihatnya untuk agama dalam pengertian seperti agama monoteistik, seperti agama Islam atau Kristen. Lebih tepatnya melihat untuk seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku, mirip seperti dengan ibadah. Nasihat kejawen pada umumnya tidak terpaku pada aturan yang sempit dan menekankan keseimbangan dan menekankan pada konsep keseimbangan. Dalam pandangan demikian, kejawen memiliki kemiripan dengan Konfusianisme atau Taoisme. Namun, selisih pada ajaran-ajarannya hampir tidak benar keaktifan perluasan nasihat ini. Namun pembinaannya ditetapkan secara rutin.
Ajaran-ajaran kejawen bervariasi dan jumlah alirannya dapat mengadopsi nasihat agama-agama pendatang, adun Hindu, Buddha, Islam maupun Kristen. Gejala sinkretisme ini sendiri dipandang bukan mengherankan, sebab dianggap memperkaya cara pandang terhadap tantangan berubah zaman. Adapun beberapa aliran kejawen, ratusan aliran kejawen dengan penekanan nasihat yang berbeda-beda. Beberapa jelas sinkretik lainnya bersifat reaktif terhadap nasihat-nasihat agama tertentu. Namun pada umumnya nasihatnya yang banyak anggotanya lebih menekankan cara mencapai keseimbangan hidup dan tidak melarang anggotanya memperhatikan nasihat agama lain yang tertentu. Adapun beberapa alirannya yaitu ada Padepokan Cakra Kembang, Sumrah, Bodhidharma, dan Maneges. Saya kembalikan kepada MC, terima kasih. Sen, udah Sen? Baik, mungkin untuk selanjutnya yaitu ada Sunda Wiwitan yang akan dibawakan oleh Saudara Miftah. Mangga Miftah. Miftah ada? Ya, terima kasih pada Sena yang telah memberikan saya waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan, pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur dari bersatunya dengan alam yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Akan tetapi ada sementara pihak yang berpendapat bahwa agama Sunda Wiwitan juga memiliki unsur monoteisme purba, yaitu di atas para pengersa dan yang pantainya terdapat dewa tunggal tertinggi maha kuasa yang tak berwujud, yang disebut Sang Hyang Kersa yang disamakan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di Provinsi Banten dan Jawa Barat, seperti di Kanekes, Lebak, Banten. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu dan Islam. Ada 3 macam alam dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, seperti yang disebutkan dalam pantun mengenai mitologi orang Kanekes. Yang pertama, Buana Nyungcung, ya bisa disebut juga tempat bersemayam Sang Hyang Kersa atau yang Tuhan yang disembah oleh Sunda Wiwitan ini. Lalu ada Buana Panca Tengah, tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya. Lalu ada Buana Larang, neraka yang letaknya yang paling bawah. Antara Buana Nyungcung dan Buana Panca Tengah terdapat 18 lapis alam yang tersusun dari atas ke bawah. Lapisan teratas bernama Bumi Suci Alam Padang, atau menurut Propak 630 bernama Alam Kahyangan atau Mandala Hyang. Lapisan alam kedua tertinggi itu merupakan alam tempat tinggi Nyi Pohaci, Sang Hyang Asri dan Sunan Ambu. Keturunan lainnya merupakan batara-batara yang memerintah di berbagai wilayah lainnya di tanah Sunda. Pengertian nurunkan atau menurunkan batara ini bukan melahirkan, tetapi mengadakan atau menciptakan. Ya, itu mungkin untuk Sunda Wiwitan. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Saudara Miftah. Adapun yang ketiga yaitu Permalim atau suku Batak yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Menurut harahap kepercayaan, Permalim adalah agama Batak asli yang berkembang di tanah Batak di bawah pimpinan Raja Sisimangaraja. Di dalam upaya manusia menuju dan menyembah Tuhan mulai jadi Nabolon. Perkembangan dan pengajaran kepercayaan Permalim seiring perlawanan Raja Sisingamangaraja terhadap penjajah yang berusaha melenyapkan kepercayaan Permalim dari bumi. Agama Permalim bukanlah agama pendatang atau juga agama universal, melainkan agama lokal yang lahir di tanah Batak. Proses awal
penamaan Parmalim sebagai agama merujuk pada ucapan terakhir Raja Nasyak Bagi di suatu pertemuan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian pidato terakhirnya itu dijadikan sebagai tonggak sejarah permulaan penamaan Parmalim sebagai agama. Kepercayaan Parmalim adalah sebuah agama yang memiliki beberapa macam upacara ritual yang dijadikan sebagai jalan untuk bertemu dengan Debata Mulajadi Nabolon. Upacara ritual Parmalim dapat digolongkan ke dalam dua bagian besar, yaitu upacara terjadwal dan upacara yang tidak terjadwal. Nah, menurut Gultom, ritual-ritual kepercayaan Parmalim adalah yang pertama itu ada Marari Sabtu adalah salah satu upacara ritual adat. Dan ada juga upacara Martutuaek atau kelahiran anak. Ada juga yang ketiga upacara Pasahat Tondi atau upacara kematian. Dan keempat ada upacara Mardebata atau sembah debata. Yang kelima ada upacara mangan na pahit atau memakan yang pahit. Mungkin itu penjelasan dari Parmalim. Adapun selanjutnya yaitu Marafu yang akan dibawakan oleh Saudara Daryani. Mangga kepada Saudara Daryani. Ya baik, terima kasih. Ya selanjutnya Merapu. Ya Merapu sendiri itu sebuah agama asli Nusantara dianut oleh Mahasiswa Sumba dan juga nama sebuah organisasi penghayat kepercayaan yang didaftarkan pada tahun 1982. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan Merapu tersebut. Agama Merapu memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Merapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal di dunia roh. Itu surga Merapu, roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan. Karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup, sama halnya dengan upacara yang lain. Ya. Selanjutnya, bentar. Adapun sistem kepercayaan dari Merapu sendiri itu ada 3. Yang pertama, kepercayaan terhadap roh sunting. Yang kedua, Merapu. Dan yang ketiga, Mawulu tahu maji tahu sunting. Nah, terus kepercayaan terhadap roh sunting itu maksudnya agama Merapu roh ditempatkan sebagai komponen yang paling utama karena roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu tahu maji tahu. Roh dari orang yang sudah mati akan menjadi penghuni Parai Merapu, negeri arwah, surga, dan dimuliakan sebagai Merapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi nuku hara, ya atau artinya itu hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Selanjutnya, kepercayaan Merapu. Merapu dibayangkan sebagai makhluk mulia yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepribadian seperti manusia. Tapi dengan kepandaian dan sifat-sifat yang lebih unggul, mereka dapat berjenis kelamin pria dan wanita serta berpasangan sebagai suami istri. Setiap kabihu mempunyai Merapu sendiri yang dipuja agar segala doa dan kehendak mereka disampaikan kepada Maha Pencipta. Ya, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada Aluk Todolo atau Tanah Toraja yang akan disampaikan oleh saudara-saudari Upah. Mangga. Oke, terima kasih Sena. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Aluk Todolo di Tanah Toraja. Aluk Todolo merupakan kepercayaan asli yang dimiliki oleh suku Toraja. Nah, istilah ini berasal dari kata aluk yang berarti aturan atau cara hidup, dan sedangkan Todolo itu yang berarti nenek moyang.
Dengan demikian, Aluk-Todolo berarti agama para leluhur atau cara atau aturan hidup para leluhur. Nah, awalnya kepercayaan Toraja ini hanya dikenal sebagai Aluk. Nah, setelah masuknya agama Kristen ke Tanah Toraja, agama lokal ini disebut Aluk-Todolo oleh Zending dan Gereja Toraja. Nah, Aluk-Todolo diturunkan oleh Puang Matua atau Sang Pencipta pada leluhur. Pertama, Datu La Uku, yang kemudian menurunkan ajarannya kepada anak cucunya. Penganut agama leluhur ini memiliki kewajiban untuk menyembah dan memuliakan Puang Matua dan juga para leluhur mereka yang diwujudkan dalam berbagai sikap hidup serta ritual-ritual. Oke, selanjutnya, kepercayaan ini sayangnya tak mendapat tempat sebagai agama yang telah dilakukan oleh leluhur di masa lalu. Zaman sekarang, orang yang menganut Buhun masih ada meski jumlahnya sangat sedikit, terutama masyarakat yang tinggal di daerah Bekasi, Jawa Barat. Buhun adalah ajaran kuno para leluhur, orang yang awalnya merupakan percampuran ajaran Hindu-Buddha. Menurut keyakinan masyarakat setempat, tradisi Buhun mengandung arti ilmu kesaktian dan upacara sakral yang diwariskan secara turun-temurun oleh Prabu Siliwangi kepada orang-orang Kranggan. Ritual ini antara lain berupa upacara sedekah bumi yang diadakan setiap bulan April atau dalam kalender Hijriah disebut Zulqa'dah. Selanjutnya, kesimpulan. Akan dijelaskan oleh Sena. Ya, untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, aliran kepercayaan atau kebatinan telah muncul di Indonesia sejak sebelum diperoleh kemerdekaan, ditandai dengan diadakannya Badan Kongres Kebatinan Indonesia atau biasa disebut dengan BKKI, yang diikuti oleh banyak aliran di Indonesia. Nah, banyak sekali jumlah aliran yang terdapat di Indonesia, tetapi ada 7 aliran yang dapat dipandang mewakili semua aliran kepercayaan yang ada. Bukan hanya dalam ajarannya saja, tetapi juga dalam caranya menyesuaikan dan dengan perkembangan zaman. Nah, 7 aliran kepercayaan itu adalah Kejawen Jawa, Sunda Wiwitan Banten, Parmalim suku Batak, Marapu Pulau Sumba, Kahirangan di Kalimantan, Aluk-Todolo Tanah Toraja, dan yang terakhir itu ada Buhun di Jawa Barat. Aliran Kejawen adalah sebuah keyakinan atau mungkin boleh disebut agama yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku bangsa lainnya yang menetap di Jawa. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur dan bersatu dengan alam yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Kepercayaan Parmalim adalah agama Batak asli yang berkembang di tanah Batak di bawah pimpinan Raja Sisimangaraja. Di dalam upaya manusia menuju dan menyembah Tuhan mulai jadi Nabolon. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba dan juga nama sebuah organisasi penghayat kepercayaan yang didaftarkan pada tahun 1982. Dan Kaharingan adalah nama agama orang-orang Dayak di Kalimantan. Aluk-Todolo merupakan kepercayaan asli yang dimiliki oleh suku Toraja. Istilah ini sendiri berasal dari kata aluk yang berarti aturan atau cara hidup, dan Todolo yang berarti nenek moyang. Buhun adalah agama asli Sunda yang sudah ada sejak dahulu kala. Agama ini sering disebut dengan Jati Sunda dan belum bercampur dengan ajaran agama utama. Nah, mungkin itu kesimpulan dari aliran-aliran yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 1 tentang aliran-aliran yang ada di Indonesia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang dalam kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.